Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di program Bisa Bincang Santai. Ini edisi yang kedua ya, sama saya di Suara Merdeka Kedu TV Official. Kesempatan kali ini saya udah kedatangan tamu spesial, Mas Muhammad Nafi ya, betul ya? Ini seorang seniman yang sekarang posisi jabatannya keren. Dewan Kesenian Kota Magelang. Kita sapa aja beliau ya. Sehat Bang Nafi? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, berjumpa lagi ya kan. Mungkin ini pertama ya? Pertama kali acara Suara Merdeka. Ya, ini perkenalan dulu. Ini ruang studio kita, Bang Nafi. Ya. Simple, sederhana, agak vintage mungkin ya. Ya, tapi keren, jadi bagus. Asik ya? Ruang. Ya, mudah-mudahan nanti bisa maju lah ya. Oke, Bang Nafi, ini kita ngobrolin santai aja karena program kita namanya Bincang Santai. Bisa. Nah, kita ngobrolin seni ya. Koridor Mas Nafi adalah bidang kesenian. Kalau melihat sekarang seperti apa, Bang? Kesenian di Kota Magelang. Dari sisi apa ini? Kalau dari sisi kuantiti ya kan, dari jumlah pertunjukan, saya kira di Magelang ini udah banyak beragam pentas atau pertunjukan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun oleh teman-teman kalangan masyarakat sendiri. Ya. Tetapi kalau dari sisi kualitas ini bisa jadi juga mungkin masih banyak perlu diperbincangkan. Dari beragam kegiatan yang ada di Magelang, baik itu seni, beragam bidang seni. Apa ukuran-ukuran yang membuat sebuah seni itu menjadi berkualitas ataupun berkelanjutan menjadi sebuah produk budaya yang bisa dinikmati oleh semuanya. Iya. Tapi awalnya barangkali dengan kuantitas dulu, dengan banyaknya. Saya kira senian, bisa begitu. Kemudian meningkat menjadi kualitas. Dan ada satu mungkin ini kredo kita bersama, yaitu untuk apa itu kegiatan itu? Untuk kegiatan seni, ya untuk apa? Nah ini kan tergantung daripada kredo apapun pendapat masing-masing. Kan satu mungkin bisa jadi untuk ya sekedar hiburan, acara-acara lalu ada hiburan itu seni hanya sebagai sebuah produk hiburan semata, ataupun seni merupakan ejawantah daripada laku budayanya. Ini yang perlu. Atau bahkan hanya komoditas. Hiburan itu nyambungnya biasanya komoditas ekonomi. Nah itu satu itu, dan juga kita masih agak susah ataupun mengukur suatu kualitas daripada kegiatan seni itu dari kontinuitasnya, kesinambungannya dan juga terima kopi nih Bang. Ini spesial ini. Kopi dari Suara Merdeka ya. Teman-teman mau ngopi juga boleh, ya kan? Ya, siap. Dilanjut Bang. Ini kontinuitas kesenian. Oke lah kalau itu pentas banyak ya. Beragam. Tapi ya memang positif ya, positif. Katakan setiap kampung punya kelompok seni, dia pentas, diapresiasi. Tapi apakah kemudian itu menunjukkan kualitas kesenian di suatu daerah, itu belum tentu Bang ya? Bisa jadi, tetapi bukan menjadi patokan utama. Bukan menjadi patokan utama. Ini ada keterkaitan juga dengan regenerasi dari sanggar-sanggar, dari kelompok pelaku-pelaku itu sendiri, ataupun juga dari kemenarikan kegiatan bidang seni itu dalam kehidupan sekarang. Kita tahu dunia seni ini dunia yang mungkin kalau dunia yang kering belum bisa menjadi profesi. Belum bisa. Berarti seniman itu bukan profesi ya? Padahal dari sisi bahasanya kan seni itu adalah sebuah profesi. Tapi sekarang coba
tanya semua seniman itu profesinya apa, rata-rata bukan dia sebagai seniman, sambilan, tetapi merupakan panggilan untuk bergerak dalam bidang seni. Mungkin ada yang menjadi profesi ya dan tercantum di identitas penduduknya, tapi paling hanya 1-2, paling hanya 1 di KTP itu ya. Iya, di KTP. Ada profesi seniman ya, tapi bisa dihitung ya. Bisa paling hanya 1-2. Saya malah belum pernah lihat. Belum pernah lihat teman-teman yang berkegiatan dalam bidang seni itu di KTP tertulis identitasnya tertulis sebagai seniman, sebagai profesinya adalah seniman. Rata-rata bukan. Mereka usaha lain. Jadi yang menghidupi kehidupannya itu bisa jadi bukan seninya. Tapi seni bisa jadi merupakan panggilan di waktu luang, karena hobi, karena senang, ataupun memang panggilannya seperti itu. Masih rata-rata kayak gitu ya. Kalau wartawan sih sekarang sudah profesi ya. Jadi di KTP itu berani menuliskan wartawan. Jurnalis itu. Nah, ini juga fenomena ini saya kira juga menjadi tantangan bagi kita Indonesia ya kan. Ke depan tentu kalau ini bisa menjadi profesi yang benar-benar, tentu ada hal yang positif juga. Walaupun dalam sisi ranah budaya, saya kira semua orang adalah seniman. Semua orang adalah seniman. Mempunyai kadar seni masing-masing. Lihat aja dalam hidupnya. Lihat aja dalam perilaku, dalam pergaulan di masyarakat. Karena seni budaya itu sendiri kan luas cakupannya. Setiap wilayah mempunyai tradisi yang itu ada kaitannya dengan seni budaya, saya kira. Ya kami jurnalis juga seniman. Nah itu. Benar ya teman-teman ya. Seni menulis, seni memotret, seni memvideo. Saya juga sering merasa kurang percaya diri ketika dikatakan sebagai seniman. Karena saya juga bukan seorang seniman yang di tanda kutip profesi. Saya senang menulis, senang sastra, senang teater gitu. Tapi saya bukan pemain teater, bukan pemain sastra. Ya seperti itu. Berarti ya mungkin yang umum itu di masyarakat adalah pelaku seni ya, pelaku kesenian pelaku seni. Karena emang seniman sendiri, sebutan seniman ini sebenarnya terbatas ya. Orang-orang yang memang benar-benar profesi di situ ya. Mungkin katakan yang seniman besar, tari kayak Didik nih, Towo ya, misalnya ya itu mungkin kalau dia udah profesi teman KTP juga bisa dicek ya. Seniman bukan ya. Itu. Ya kan, atau pelukis yang di Magelang kita punya kolektor juga kan seni barangkali. Nah, dalam konteks wilayah ini seumpama kalau kita bicara wilayah Magelang. Pelaku seni ataupun yang berkecimpung di dunia seni itu banyak sekali. Banyak ya. Saya sudah pernah mendapatkan informasi sekitar tahun 60-70 itu ya. Setiap kampung itu rata-rata punya sanggar teater. Setiap kampung. Lalu punya kesenian tradisional. Bahkan satu kampung itu ada 2-3 kesenian tradisional. Nah, sampai sekarang ini sisa-sisanya masih ada. Masih ada dan masih ada data. Dan kalau data terbaru di tahun 2018 itu ada 220-an sanggar yang ada di Kota Magelang sendiri. Padahal hanya terdiri dari 17 kelurahan. 17 kelurahan dengan 220-an. Berarti satu kelurahan bisa banyak. Satu kelurahan bisa beberapa 5 lebih 5 sanggar lebih ya. Tapi apakah semua itu hidup? Nah, ini ada pertanyaannya. Kekhasan dari Magelang itu beberapa masih eksis ya. Tapi beberapa hanya terima by order. Jadi kalau ada kegiatan ada sanggarnya. Beberapa memang sudah mati. Jadi saya kira ini sekarang perlu pendataan ulang tentang kehidupan seni di masyarakat itu sendiri. Dari sisi sanggarnya, dari sisi pelakunya, dari sisi kebutuhan
keberadaan masyarakat sendiri itu terkait dengan tradisinya. Nah, itu perlu terus dilakukan pembaruan pendataan. Nah, ini kaitannya dengan Dewan Kesenian Kota, berarti salah satu tugas juga di situ ya Bang ya? Iya. Di Dewan Kesenian Mendata. Dewan Kesenian Kota sendiri ya, kebetulan saya sekarang ini di periode 2022 sampai 2024 nanti saya dipercaya menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Ya memang tugas berat ini, yaitu setidaknya kami ingin menjadi semacam tempat bersama, menjadi tempat bersama tentang aspirasi di dunia seni. Ya menjadi jembatan bagi teman-teman di sanggar-sanggar yang data di 2018 tadi ada 2018 ada 220-an itu bagaimana berhubungan dengan dunia yang lebih luar termasuk dengan pemerintah. Nah, ini sekarang ini juga perlu sekali ada kesadaran dari kita semua untuk lebih memperhatikan kehidupan di dunia seni. Keberlangsungannya tergantung kita. Semua. Betul. Nah, ini Dewan Kesenian Kota ini juga unik Bang ya. Di Kota Magelang ya. Ini sebenarnya dari tahun berapa sih ya? Sedikit flashback lah Dewan Kesenian Kota Magelang itu. Sambil diminum loh Bang, karena ini santai aja ya. Teman-teman kalau belum ngopi ya. Bicara Dewan Kesenian Kota Magelang, saya termasuk yang paling lama di Dewan Kesenian. Senior lah ya. Ya, saya masih ingat dahulu itu bukan Dewan Kesenian Kota Magelang namanya, yaitu Dewan Kesenian Daerah Kota Magelang. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Alit Mariono yang juga sekaligus sebagai kasih di bidang kebudayaan, kasih kesenian di bidang kebudayaan Kota Magelang. Itu tahun 2004 itu ada terjadi peralihan kepengurusan antara dari periodenya Pak Alit Mariono. Ini Pak Alit Mariono ini seorang maestro koreografer tari juga. Lalu beralih ke kepengurusan Bapak Budiono. Nah, saya masuk menjadi pengurus di periode Bapak Budiono itu tahun 2004. Tahun 2004 Bapak Budiono ini jadi sejak 2004 lah itulah disebut Dewan Kesenian Kota Magelang. Nah, setelah itu ada periodenya Mas Bilung Sarawita. Lalu setelah itu ada periodenya Mas Sus Anggoro, lalu setelah itu saya sempat beberapa kali mengalami namanya Dewan Kesenian ya, di mana-mana itu terjadi gonjang-ganjing ataupun apalah dalam keorganisasian. Sempat mengalami beberapa kevakuman dalam keorganisasian. Nah, saya mempunyai visi dalam organisasi ini adalah bagaimana secara kita terorganisir dengan baik, dengan tentu dengan perangkat-perangkatnya, kepengurusan maupun aturan-aturannya maupun bagaimana hubungan antara satu orang dengan orang yang lain dalam seni tersebut. Nah, ini tugas ini yang berat ini, karena mengerti sendiri dunia seni di Magelang sangat bisa dikatakan terpecah belah, tapi saya kira bukan terpecah belah hanya karena kurangnya perhatian dari kita semua. Ya mungkin saatnya sekarang digandeng kembali Bang ya, dalam satu forum atau organisasi Dewan Kesenian Kota Magelang Bang ya. Gini, kalau di Magelang memang sudah beragam ini kesenian ini ya. Hampir semua seni ada. Semua seni ada, bahkan saya sudah mengikuti dan mempunyai catatan tersendiri tentang seni-seni yang selama ini mungkin terpinggirkan di masyarakat. Ya, contohnya aja teman-teman kita yang menggeluti dunia underground. Dunia musik. Apa itu?
Oh, musik underground kayak gitu. Wah, banyak Magelang ini. Ratusan anggotanya. Iya. Anak-anak punk kayak gitu. Banyak sekali. Dan mereka militan, mereka pentas untuk mereka sendiri dan kegiatan biaya sendiri dan semuanya masih eksis berlangsung sejak dulu. Demikian juga berlaku di dunia seni rupa. Teman-teman seniman jalanan ini banyak juga di Magelang. Street art ini. Dan mereka tidak mempunyai ketergantungan dengan yang lain. Jadi mereka tetap berkarya, tetap hidup, menghidupinya dirinya sendiri. Bahkan sekarang sudah banyak teman-teman yang berangkat dari street art, dari underground ini bisa dikatakan tanda kutip mapan hidupnya. Mapan. Bisa punya mobil, bisa punya rumah. Berarti jadi profesi dong ya? Iya, menjadi profesi. Contohnya aja ada beberapa teman seniman rupa ini yang terbaru, ada yang pameran di Korea. Ada yang sudah di launching ke NFT, pindah platform itu menjadi laku terjual. Digital itu laku terjual. Bahkan Magelang ini kalau lihat di situs 99 desain dan yang sejenisnya, banyak orang Magelang yang mengikuti itu. Dijual di sana. Dan mereka mendapatkan hasilnya dari situ. Tidak hanya NFT ya, tapi ada memang 99 desain. 99 desain pakai NFT dan mereka udah bermain itu. Bahkan ini yang terbaru saya mendengarkan dari yang seni musik. Mereka memproduksi sound engineering yang juga dijual lewat media digital itu. Ternyata banyak juga Bang. Banyak. Saya ingin suatu saat di Magelang ini bisa mengakomodir, ada kegiatan yang bisa mengakomodir semua, ada festival musik digital kayak gitu. Semacam itu. Festival NFT Magelang itu ya. Iya, pameran NFT gitu. Saya ingin seperti itu. Teman-teman ini yang terutama muda-muda ini, saya malah takjub ini dan mereka meninggalkan jauh generasi yang sebelumnya. Iya. Tapi mereka usia muda atau? Rata-rata usia muda ya. Di bawah 25-30-an. Berarti memang generasinya. Usia bahkan ada yang 15-an. Kemarin saya beri contoh aja satu, namanya Gindring. Beberapa bulan yang lalu atau 2 bulan Gindring. Dengan mesti lihat karya-karyanya di pinggir jalan. Gindring Wasted itu. Tulisannya mural gitu ya. Mural Gindring Wasted. 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu dia pameran di Korea. Dengan biaya sponsor juga. Iya. Dia udah punya rumah sendiri di dekat SMA 4 juga. Boleh nih kapan-kapan diundang ya? Bisa ya. Kita sharing di sini ya Bang ya. Nanti kasih nomornya ke ini produser kita Ricky. Dari karya-karya yang berangkat dari jalanan. Kita kan bisa diangkat tuh, asik gitu. Seperti itu. Itu yang menarik itu Pak, yang kampung desain itu. Itu di cover juga sama Dewan Seniman Magelang. Kampung desain. Kampung blogger itu ya, yang di Menowo itu ya. Yang Menowo itu berdiri sendiri, itu komunitas kampung blogger itu. Mas siapa itu ya? Aan misalnya ya. Ada itu. Mereka ya kita kenal gitu, tapi bukan terkoordinir di Dewan Kesenian. Ini menyebar itu. Teman-teman itu menyebar. Malah sekarang ini yang saya lagi mengamani terus itu kampung yang ada di dekat Pasar Rejo Winangun, namanya Kampung Malanggaten. Iya. Di sana anak-anak muda itu banyak yang seperti pengangguran. Seperti pengangguran. Langsung aja. Tetapi dari penghasilannya, yaitu penghasilannya melalui desain-desain itu, melalui olah digital itu, mereka bisa
layak hidup mapan. Gitu. Nah, ini menarik nih, Malanggaten ya, teman-teman ya. Teman-teman Kampung Malanggaten. Kita bisa lanjut lagi nih Bang, tentang Kampung Malanggaten ya. Ini kita break dulu ya, teman-teman, ada iklannya lah, itu kan. Tetap di Suara Merdeka Kedua TV Official. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan narasumber kita Mas Nafi, Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kesenian di Kota Magelang, dan ini ada clue ya untuk Kampung Malanggaten nih. Bagi yang di warga Kota Magelang tentu tahu ya Kampung Malanggaten di Kelurahan Rejowinangun Bang ya? Iya, Kelurahan Rejowinangun. Nah ini kita bisa ceritain lebih lanjut Bang, Kampung Malanggaten ada apa di situ? Kampung Malanggaten ini termasuk salah satu kampung dulu ya, setahu saya ini termasuk salah satu zona merah. Yaitu zona merah karena kekumuhannya. Jarak antar rumah hanya 1 meter dengan gang sempit. Kalau terjadi kebakaran itu mungkin langsung semuanya ini ya. Nah, di sana ada perkumpulan pemuda namanya Komunitas Malanggati, yang mereka bergerak di bidang seni budaya. Sering berkegiatan dalam bidang seni budaya, dari anak-anak sampai ke dewasa. Dan uniknya dari untuk menghidupi kegiatan seni budaya itu ya mereka menjadi guru-guru di beragam sekolahan dari SD, SMP sampai SMP itu yang tidak memerlukan persyaratan formal seorang guru seperti lulusan universitas gitu ya. Tapi mereka punya kualifikasi untuk mengajar anak-anak SD, untuk mengajar anak-anak yang lebih kecil. Dan untuk penghidupannya ternyata mereka rata-rata menggeluti dunia bidang yang sekarang digital itu. Dan menjadi semacam kelompok, mereka menghasilkan uang dari itu untuk kebutuhan rumah, motor ya gitu. Dan terkenalnya apa? Jualan apa mereka? Seninya? Satu desain, dua karya-karya rupa, selain desain ya umpama apa itu huruf-huruf hias itu apa namanya, karakter itu ya. Karakter itu font ya, jualan font. Jualan huruf. Dan laku terus. Laku terus. Herannya itu. Lakunya tidak begitu besar dalam ukuran dolar itu kan. Tetapi yuk terus saja. Jadi mereka punya sekali download kan ada rupiahnya. Itu. Save ke komputer, ke laptop kan ada rupiahnya itu dijual kan. Bahkan sebetulnya ini ada satu anak ini yang kemarin sebetulnya akan berangkat ke Belanda, tetapi untuk mengikuti Tong Tong Fair itu ya. Yang itu. Tong Tong Fair akan berangkat ke Belanda, tetapi karena dia kurang memperhatikan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksin booster, akhirnya dia tiketnya nggak bisa berangkat, nggak bisa berangkat. Ini kasihan juga, sayang juga. Nah ini kita sebetulnya perlu terus menemani, bukan mendampingi dalam arti kawan gitu ya, sehingga informasi-informasi tentang dunia yang lebih luas ini bisa tersampaikan dengan baik. Itu menarik, teman-teman bisa dicatat lagi ya, nanti tim bisa panggil itu salah satu artis seniman yang ada di Kampung Malanggaten. Dia kehidupan biasa ya, tapi jualan karyanya di digital itu lumayan. Bahkan mau berangkat ke Belanda tapi gara-gara nggak ada booster gagal berangkat. Itu syarat administrasi yang memang harus dipenuhi ya. Menarik, nanti bisa kita panggil ya teman-teman ya. Siap. Nanti saya kontaknya. Ada 2 nih seniman Magelang ternyata keren-keren loh. Saya juga baru tahu. Itu 1,5 bulan lalu berangkat ke Korea. Pameran sekitar setengah bulan atau 3 minggu di sana. Dan itu free ya, difasilitasi semua loh.
Dan teman-teman yang nggak ada yang pernah tahu ke Korea, paling ke Kroya ya. Lalu teman-teman yang bergerak di jalur musik ini juga mengadakan pameran ini di Millenia Cafe ini. Millenia Cafe. Mereka mengadakan semacam ya bursa atau apa ya? Ya, saya mengatakan bursa jualan musik yang masa sekarang, bahkan yang sound digunakan apa ya, sound effect. Iya. Jualan gitu. Sound effect. Kalau kita kalau di media sosial ada TikTok, Instagram kan mesti nyari musik toh, sinematik gitu kan, sound alam gitu. Nah, saya menyebutnya ini musik elektronik. Musik elektronik. Dan ini sebetulnya di kota-kota besar sudah menjadi tren, menjadi booming tentang musik elektronik ini. Dan rata-rata ya itu sayangnya beberapa teman Magelang ini akhirnya lari ke luar kota. Ada yang ke Jogja ataupun ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, ini mungkin kita perlu ada permasalahan secara tata kota. Yaitu kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang untuk satu, untuk berekspresi terkait dengan dunia seni. Dua, untuk menjadi titik temu, titik kumpul atau working space, betul. Tempat bekerja bersama sehingga ide itu tercurahkan gitu. Nah, Magelang ini rata-rata menurut saya ini problematikanya adalah kekurangan ruang. Satu, bayangkan aja. Ini yang besar dulu, dari yang besar. Seumpama ada kelompok orkestra aja di Magelang, mau dipentas di mana? Pentas di mana? Mau pentas di mana? Iya. Nggak ada tempat yang representatif. Iya, betul. Kalaupun ada, biaya mahal. Ya, harus nyewa tempat besar. Nyewa properti, nyewa apa itu, hotel, biaya besar. Lalu kalau sanggar, problematikanya juga kalau tempat berlatih. Banyak sanggar yang di kampung itu tidak mempunyai lahan lagi untuk berlatih seperti dulu karena sekarang halaman-halaman rumah pun semakin menyempit. Betul. Ruang publik di kampung sudah semakin jarang. Tak minum dulu. Ya, silakan minum dulu. Ini working space ini juga jadi catatan teman-teman di kota Magelang khususnya. Karena saya juga pengalaman Bang Nafi mau mengadakan pelatihan untuk anak-anak muda yang generasi Z yang tahu sendiri ya seleranya, itu kan tempat yang asik, nyaman. Itu saya cari di kota Magelang ternyata agak susah. Gitu nah, ini makanya sampai saya harus keluar kota. Tetangga kota sebelah katakan Temanggung itu ternyata punya tempat yang itu asik lah, mungkin seruangan kita inilah, itu kan bisa untuk podcast, bisa untuk pelatihan itu, dan modern banget itu loh. Ini jadi PR betul Bang Nafi. Betul. Nah, ini makanya Dewan Kesenian juga mengharapkan kepada pemerintah kota tentang gedung yang Loka Budaya Sukimin Adiwiratmoko yang berada di sisi barat Polres itu, agar nantinya gedung senian itu, gedung Loka Budaya itu menjadi semacam titik temu, ada tempat yang buat nongkrong para seniman ini enak, buat bertemu mencari ide ini juga enak. Juga ada semacam tempat untuk showcase kecil lah, skala kecil dengan mungkin 30-50 penonton gitu ada gitu. Tapi itu memungkinkan nggak Bang? Saya kira memungkinkan ya. Untuk pameran pun sangat memungkinkan. Kita melihat galeri-galeri yang ada di Jogja. Tidak kalah lah Loka Budaya itu dari sisi tata ruangnya, dari sisi pelatihannya nanti. Ini menarik teman-teman, yang Loka Budaya Sukimin ya. Ini mungkin juga belum banyak yang tahu ya. Ada di mana tempatnya dan sejarahnya gimana itu Bang? Bisa cerita nih Loka Budaya Sukimin ini. Loka Budaya Sukimin Adiwiratmoko ini merupakan ruang yang diberikan oleh Bapak Wali Kota periode sekarang, Bapak Wali. Ini prosesnya dulu adalah kami
seniman dan budayawan Kota Magelang ini setelah beliau menjadi wali kota, kami mengajukan audiensi di Pendopo. Dan itu seminggu setelah beliau dilantik, dan kami diterima di sana, dan kami memohon, salah satu poin dari sana adalah memohon diberikan ruang. Yaitu suatu tempat untuk semacam gedung kesenian, dan akhirnya diberikanlah tempat itu gedung bangunan lama yang di Barat Polres, yang merupakan dulunya adalah gedung kepala sekolah dari Mosvia. Dari Mosvia, dan itu menjadi tempat rumah bersama bagi kegiatan seni budaya. Kami diminta untuk membuat tim perencanaan, dan kami sudah namanya tim tersebut kami namakan Forum Studi Budaya. Itu lalu kami merancang termasuk desainnya, termasuk bagaimana pengelolaan dari bangunan tua, yang saya kira itu cagar budaya juga. Kelihatannya masuk cagar budaya. Masuk cagar budaya kan. Nah itu dan bisa menjadi simpul daripada kegiatan seni budaya. Dan akhirnya itu sekitar setelah Dewan Kesenian terbentuk bulan Desember tahun 2001 kemarin, lalu bulan Januari 2002 itu bisa digunakan oleh kami dan dipasrahkan seperti itu dalam perencanaan programnya. Kalau asetnya masih memang milik pemerintah, tetapi perencanaan program di sana itu dipasrahkan kepada kami Dewan Kesenian Kota Magelang. Nah, sejak itu udah setiap bulan ada 2-3 kegiatan di sana sampai bulan kemarin. Nah, tempat itu sangat representatif. Sebetulnya strategis loh Bang. Strategis sekali. Dan alun-alun, semoga renovasi tahap kedua ini baru renovasi mulai pertengahan bulan ini dengar-dengar gitu ya. Semoga bisa menjadi tempat yang nantinya menjadi semacam ruang kecil atau ruang pertemuan bagi kegiatan bisa seni juga budaya. Walking space ya. Dan ini yang namanya kok Sukimin ya? Nah, itu rekomendasi daripada Forum Studi Budaya. Siapa itu Sukimin itu? Loka Budaya itu kan nama gedung ya, nama tempat ya, sama seperti Loka Taman Budaya atau Rumah Budaya atau seperti apa. Nah, Sukimin Adiwiratmoko ini adalah salah satu tokoh Magelang yang membuat transisi kekuasaan ketika era Orde Lama ke Orde Baru itu menjadi mudah bagi Magelang. Berarti orang berpengaruh ya pada saat itu ya? Saat itu menjadi orang kepala dinas pendidikan. Dia seera dengan siapa yang menjadi nama stadion ini? Subroto? Pak Moh Subroto. Seera. Kita tahu tahun 65 itu terjadi Gestapo itu efeknya adalah membuat traumatik di masyarakat dalam kegiatannya, sehingga kegiatan-kegiatan sosial, aktivitas itu semua seni ataupun olahraga itu menjadi vakum karena politik itu takut atau apa, massa dilarang berkumpul waktu itu kan. Nah, di tahun 70-an itulah di Magelang dua tokoh yaitu Pak Moh Subroto dan Pak Sukimin Adiwiratmoko ini yang mencairkan menjadi masa transisi, sehingga suasana traumatik dari suasana tahun 65 itu menjadi tidak begitu terasa setelah itu. Dengan kegiatan-kegiatan? Dengan beragam kegiatan yang beliau inisiasi, termasuk dari Pak Sukimin ini yang menciptakan lagu Magelang Kota Harapan yang itu. Magelang Kota Harapan. Bisa dicari lah nanti ya teman-teman ya. Yang menciptakan lagu Magelang Kota Harapan gitu. Lalu juga dia buku-bukunya tentang sejarah Magelang ini banyak dan menjadi referensi di sejarah Kota Magelang. Dia juga beliau ini Pak Sukimin ini juga seorang selain pencipta lagu juga dia pemain beragam alat musik. Jadi di masa beliau juga mendirikan beberapa sanggar. Nah, saat itu makanya saat tahun-tahun itu
menurut Pak Trisman yang waktu itu anak buahnya, di setiap kampung ada sanggar teater, ada sanggar musik, ada kesenian tradisional. Salah satu perannya adalah sehingga setiap kampung dorongan dari Pak Sugiem ini. Sudah 200-an sanggar ya. Yang tersisa sampai sekarang. Sisa sejarahnya dari Pak Sugiem sekarang itu masih ada enggak, Bang? Mungkin ahli warisnya atau ada keluarganya itu ada di Potrosaran. Di Potrosaran. Keluarganya ada. Dulu anaknya itu ada yang menjadi PNS itu namanya Mas Danang itu siapa? Lalu ada anaknya yang menjadi artis itu. Artis? Swari Arizona. Ada yang tahu? Menjadi artis. Lama ya? Iya. Artis lama ya? Artis lama. Swari Arizona itu. Taunya Titik Puspa kalau dari Magelang. Titik Puspa Temanggung ya? Rumahnya Susana. Iya. Titik Puspa tadi punya rumah di sini loh. Iya, nama artis coba bisa dicari itu. Swari Arizona itu artis. Artis Magelang. Iya. Itu anaknya. Anaknya itu dinamakan dengan nama-nama burung kalau nggak salah. Ada Cendrawasih, ada Danang itu. Berarti penamaan Loka Budaya Sukimin Adiwiratmoko itu ini penghormatan kami. Itu dari teman-teman di Forum Studi Budaya yang mengusulkan nama itu. Dan ini malah saya muncul ide nih Bang Nafi. Dari nama Pak Sukimin ini penghormatan ke beliau. Nah, mungkin suatu saat kesenian di Magelang ada semacam festival atau perlombaan awarding gitu, penghargaan namanya Sukimin. Nama di itu dunia pes itu kita ada Aji Negoro ya, penghargaan Aji Negoro. Kalau di sepak bola ada Surati. Nah, ada Piala Surati. Nah, di seni kelihatannya di seni ada lomba Piala Pak Sukimin sangat layak. Sama di olahraga ada Piala Pak Moh Subroto belum juga kan? Layak juga. Iya, betul. Kenapa nama-nama orang yang menjadi lokal heroes itu penting kita masukkan? Yaitu karena nama-nama ini kalau tidak kita abadikan dalam penamaan atau apa, ini akan hilang begitu saja. Dan kita tidak tahu, tidak akan mengenal apa kiprahnya, akan teladannya bagaimana di masa yang akan datang. Nah, ini PR bagi itu, semua. Bikin di Magelang ya? Iya. Lewat Dewan Kesenian Kota Magelang, mudah-mudahan ini nama Sukimin semakin dikenal. Ya entah nanti dipikirkan lah ya. Baru Suara Merdeka juga nggak apa-apa. Ya bikin. Yang terpenting ini menciptakan ruang. Menciptakan ruang. Kita sudah punya kegiatan Loka Budaya ya. Mudah-mudahan ini teman-teman Suara Merdeka bisa event di sana ya. Bisa. Kita punya rencana sebenarnya, Bang. Kita punya kartunis. Kartunis peraih penghargaan tingkat ASEAN kalau nggak salah. Itu masih aktif sampai sekarang, itu udah 30 tahun berkarya. Saya pernah menawarkan ke beliau, ayo pameran di Magelang. Kita punya Loka Budaya. Ya? Siapa yang namanya ya? Aku lupa ya. Coba nanti ada setiap kartun ada tertulis di situ. Saya kira bagus kalau perayaan hari jadi Suara Merdeka mengadakan kegiatan di sana. Saya kira bisa juga. Ya, nanti kita agendakan di Loka Budaya Sukimin ya, Suara Merdeka di sana ya kan. Nah, ini Magelang ini perlu banyak ruang-ruang seperti itu diciptakan, seperti itu. Yang mempunyai roh lah, tergantung ke konteks ruang itu ditujukan. Iya, betul. Ruang itu akan menjadi galeri, ruang pamer atau tempat pentas. Yang jelas rohnya itu yang penting untuk dibangkitkan sehingga menjadi titik temu bagi para seniman itu sendiri. Iya. Dan tentunya tempat itu juga tidak sekadar tempat. Iya. Tempat oke lah, tapi kemudian tidak ada aktivitas di situ juga sayang, Bang ya. Iya kan. Nah, ini tugas ya kita semua lewat Dewan Kesenian Kota Magelang untuk bisa meramaikan tempat itu, dan kabarnya bulan depan Oktober ya, sudah full agenda di situ. Insya bisa disebutin Oktober, tapi untuk Oktober itu Dewan Kesenian nanti akan membantu. Sebetulnya ada perencanaan kegiatan, tapi ini belum fix ya, karena masih ada proses renovasi tahap kedua di gedung Loka Budaya itu, dan ini yaitu tanggal
16 sampai 30 Oktober itu pameran seni rupa dari teman-teman Java Art to Talk. Java Art to Talk. Okay. Itu Mas Umar, Mas Nuvo, teman-temannya itu Mas Umarwati. Lalu tanggal 1 sampai 9 Oktober itu pameran lawasan radio, ada Mas Danu, ada Mas Dimas, ada Mas Bagus Priyana. Pameran tentang lawasan. Jadi ini 1 bulan itu penuh kegiatan dengan beragam. Lalu ada yang rutin, kegiatan rutin itu acara sastra, guru rasa itu setiap Rabu minggu terakhir. Tetapi ini mungkin bulan selama akhir tahun ini mungkin pindah tempat dulu. Karena ada renovasi tersebut nanti, tapi kami belum tahu nanti bagaimana, apakah renovasi itu mengganggu keberlangsungan acara atau secara teknis nanti bisa jadi pindah tempat. Tapi rencananya kalau pindah tempat, nah itu ruang mana yang paling terbaik untuk beragam kegiatan itu. Salah satunya adalah di Museum BPK. Ini setiap orang atau setiap komunitas bisa mengajukan untuk menggunakan tersebut. Di Museum BPK juga sudah terjadwal beragam kegiatan yang setahu saya itu tanggal 1 adalah ulang tahun ataupun kegiatan Hari Museum. Tanggal 1 Oktober ini teman-teman bengkel seni. Ulang tahun. Ulang tahun atau penerimaan calon anggota baru. Iya. Lalu yang tadinya direncanakan tanggal 16 tapi mundur jadi tanggal 23 sampai 25 itu adalah peringatan Hari Museum. Itu pameran, expo, ada lomba-lomba, ada pentas-pentas. Iya, event di Magelang cukup banyak ya teman-teman di bulan Oktober dan mungkin sampai akhir tahun. Tapi yang disebutkan oleh Mas Nafi tadi mungkin menunggu informasi selengkapnya ya, karena rencana ada renovasi di Loka Budaya Sukiminadi Wiratmoko. Jadi nanti ditunggu aja lah infonya, karena ini eventnya menarik ini. Pameran lawasan, temanya radio ya. Ini berarti pers banget ini, pers banget. Jadi kalau kita berbasis cetak ya, digital dan sekarang di mungkin teman-teman di lawasan itu pengen menampilkan yang radio, karena belum lama Hari Radio. Belum lama kemarin peringatan Hari Radio Nasional. Oke, Bang Nafi, ini nggak kerasa obrolan kita udah hampir 1 jam ya. 1 jam saya. Matur nuwun, ini sudah mampir di tempat kita, podcast kita di Suara Merdeka, kantor Magelang. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, dan ditunggu nanti ya teman-teman dari artis itu street art, kemudian ada juga yang digital itu asli Magelang. Nanti kita korek lah pengalaman mereka, kita undang di sini ya. Oke, terima kasih Bang Nafi, sampai berjumpa lagi di selain kesempatan ya. Dan teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan program kita di Bincang Santai bersama Mas Nafi, Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen, dan tekan loncengnya untuk notifikasi program kita selanjutnya. Terima kasih, salam bisa. Bincang Santai Suara Merdeka.